Sekarang saya mau bahas mengenai hasil penelitian yang dari Gajah Mada. Ya. Coba kita lihat ya, pendapat saya ini ya bukan hanya mau membahas metodologi penelitian ya, tapi saya nanti juga akan merambah ke aspek keseluruhan proyek ini. Kenapa? Karena implikasi seriusnya proyek ini terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat itu besar sekali, besar. Nah, jadi kita lihat metode yang mereka pakai itu apa? Metode yang mereka pakai itu penggunaan metode namanya one step multiplex real time PCR. Waktu kita kena COVID kan kita di tes pakai PCR ya. Nah, kalau metode ini dipakai, dia itu sangat terbatas dalam hal sensitivitas dan spesifitas itu terbatas. Ini tadi kan saya udah janji, ya. Saya mau jelaskan dengan sesederhana mungkin sehingga anak SD ngerti apa itu penggunaan one step multiplex real time PCR. Jadi ini adalah kita bicara dulu metode deteksi virus ya. Kalau ada nyamuk, kita mau deteksi virusnya pakai cara apa? Ada banyak cara. Nah, dia pakai cara yang namanya one step multiplex real time PCR. Tapi metode ini kan sudah bilang sangat terbatas. Ya. Wah, keterbatasan ada banyak. Paling nggak ada 8. Tapi kalau saya bicarakan itu terlalu teknis. Ya. Saya sederhanakan aja. Karena dia terbatas. Maka perlu metode tambahan. Apalagi mau skala dikasih ke manusia. Sedikitnya bahaya. Jadi metode ini nggak begitu akurat dan nggak spesifik. Karena kita hanya mau pakai satu cara saja untuk tahu apa virus demam berdarah ada di nyamuk atau tidak. Kan itu. Dari nyamuk yang ditangkap dilihat ada virus demam berdarah atau tidak, diperiksa tuh pakai PCR itu. Kayak kita diperiksa ada COVID atau enggak. Nah ini dia, periksanya ke nyamuk. Ya, PCR aja suka salah-salah, apalagi itu ke nyamuk. Jadi kita perlu metode lain ya untuk kita mastiin, nah kita yakin sama hasilnya. Jadi harus ada tambahan metode. Misalnya apa? Kultur virus, virusnya dikultur atau metode lain menggunakan teknik lain, saya cita apa untuk verifikasi hasilnya benar nggak? Karena PCR itu nggak reliable. Kita pakai penggunaan ada namanya teknik molekuler. Nah, ketidakpastian itu kalau kita pakai teknik molekuler yang lebih canggih, ketidakpastian itu bisa kita atasi. Nah, salah satu metode yang canggih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi variasi genetik dari virus demam berdarah itu ada yang namanya teknik NGS, NGS. Itu artinya N-nya dari next, J-nya dari apa? Dari generation, next generation sequencing atau sequencing generasi berikutnya. Saya jelasin dulu apa itu NGS. NGS itu seperti baca buku kehidupan kita atau DNA, membaca DNA secara rinci. Bayangin, kalau kita punya buku yang menceritakan kisah hidup virus demam berdarah, NGS ini memungkinkan kita untuk membaca setiap huruf dan kata dengan sangat cepat dan akurat. Bukan metode PCR. Jadi kita akan membantu kalau kita pakai NGS, akan membantu kita untuk lebih paham tentang bagaimana virus tersebut berubah dan berkembang. Dia itu sequencing DNA.
NGS itu membaca setiap huruf dalam DNA virus demam berdarah. Jadi dia membantu melihat detail gene yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Makanya di Sri Lanka, ketika program ini dijalankan, setelah 2 tahun, 3 tahun, naik 300%, karena metodenya metode sederhana banget yang dipakai. Dia nggak bisa mengidentifikasi variasi genetik. Jadi kalau kita pakai NGS, dia bisa mengidentifikasi perbedaan kecil dalam gen virus, perbedaan kecil justru. Dan kalau kita udah tahu variasi ini, penting tahu variasi ini. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kalau kita tahu, ya akan kita tahu seberapa kuat virus kita, seberapa kuat virus itu, atau seberapa baik kita bisa mengatasinya. Jadi datanya lebih lengkap. Jadi dibandingkan dengan metode lain, ya, apalagi yang dipakai di UGM, NGS itu memberikan lebih banyak data. Ini seperti foto tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kehidupan virus tersebut. Lalu dia bukan hanya bisa digunakan untuk demam berdarah, juga untuk memahami banyak penyakit lainnya dan organisme lainnya. Ini alat yang sangat kuat untuk ilmu pengetahuan dan penelitian medis. Jadi kalau kita pakai NGS, bantu kita. Jadi bukan metode ini hanya satu metode yang sangat, saya katakan, sederhana banget dipakai untuk ke manusia. Perhatikan, iya, mudah-mudahan nggak jelimet. Tapi saya mau mengkritik metodenya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan modal, kita harus, karena metodenya terbatas, kita harus berpikir, apa hasil penelitian ini benar-benar bisa diandalkan atau tidak? Kalau metodenya dia sudah inferior, metodenya sudah jelek lah saya katakan, berarti jelek, pakai alat-alat yang nggak canggih, hasil penelitiannya itu bisa andalkan nggak atau tidak? 77% itu dasarnya apa turun? Saya akan buktikan bahwa 77% itu bohong. Saya buktikan, bukan hoax. Nanti saya buktikan. Bukan pakai data saya lagi, pakai data mereka saya pakai. Saya buktikan. Kenapa? Ini metodenya. Makanya kalau mau pakai teknik yang lebih canggih, kita bisa tahu ini benar atau enggak. Dan karena ini metodologinya tidak canggih, bahaya ada kemungkinan kesalahannya besar nggak? Itu saya tanya. Metodenya alatnya nggak canggih. Yuk PCR aja suka salah kok. Namanya nyamuk loh. Jadi hasilnya sepenuhnya bisa nggak akurat. Kalau saya ingin masalah ini ya, saya ingin tahu dengan pasti apakah virus itu ada atau enggak gitu loh. Jadi makanya metodenya itu teknologinya harus ditambah. Jadi esensinya saya mau sampaikan. Kalau kita mau riset, buat periset-periset muda, kita harus berpikir lebih lanjut, lebih panjang tentang cara yang kita gunakan untuk sebuah riset atau tentang virus ini. Dengan lebih banyak gunain cara, ya lebih banyak cara dan teknologi yang berbeda, kita bisa yakin dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Baru satu loh, saya mau diskusi ada 10. Nah, yang saya sampaikan hoax bukan, dan saja. Terima kasih.